Tadi sudah cantik ikut Ero, pasti banyak laki-laki yang terpesona. Nah, neneknya juga ketahui, berarti paham maksud saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih bisa dengar saya? Nah, oke, Bu. Iya. Ibu Haji. Ya. Silakan dulu. Di kamu gimana? Nek, tadi saya bahas salam didengar. Nenek dengar saya bahas salam tadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum pangan. Netek. Didengar, alhamdulillah. Nah, Sanga nenek sema. Nama nenek. Sangamina. Coba saya lihat dulu. Sandirayu. Sani Rayu. Boleh di zoom dulu? Ini lihat. Ya. Nama neneknya Sandirayu. Sandirayu. Sandi Rayu, lahir di Binaga tanggal 5 bulan Juli tahun 1919. Berarti umurnya saat ini sudah 103 tahun. Luar biasa. Nek, bahasa Indonesia bisa? Nggak tahu kalau bahasa Melayu. Bahasa Melayu? Oke. Hari ini saya bertemu dengan nenek yang luar biasa, umur 103 tahun. Mohon maaf, saya akan berbincang-bincang dengan nenek Sandi Rayu. Beliau umur 103 tahun. Mohon maaf, saya pakai bahasa daerah. Ya, pakai bahasa daerah Kaili karena kebetulan neneknya lebih fasih dengan bahasa Kaili. Ya. Nek, iya. Nenek senang menjadi lansia. Nasana rarami menjadi Lansia. Lansia. Nasana. Iya. Nasana rarami menjadi lansia. Tanah. Nasana. Oke. Nasana maksudnya senang. Nek, tanggal berapa lahir? Tanggal berapa lahir? Tanggal Satya ni suhu pun bukan. Oke. Jadi di sini tanggal 5 Juli 1919. Saya tanyakan tadi tanggal berapa lahir, ya karena kita harus maklumi 109 tahun luar biasa, masih segar, masih cantik, hanya memang pendengaran itu yang Allah mulai kurangi. Ya. Nenek di kursi roda ini sudah lama? Sudah saya di kursi roda? Saya sudah lama ini. Di kursi roda? Sudah berapa tahun? Ya setahun. Oh, kemarin berarti masih berdiri, berjalan. Iya. Masih. Oke. Jadi ini neneknya kemarin itu masih tegar, masih berjalan, masih aktif, masih mandiri. Tetapi dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, ya namanya sudah sepuh, ya akhirnya sekarang sudah di kursi roda. Dan alhamdulillah saya sekarang berada dengan anaknya di sampingnya. Nah, nama anaknya siapa? Suryati. Ya, karo. Iya. Jadi kita kalau belum nasi kasih besar suaranya. Iya, makanya apaan sama ya. Nuriati. Oh ya, Ibu Nuriati. Iya. Ini anaknya ya. Iya. Anak Yang pertama. anak yang pertama. Ibu apa umur Ibu berapa sekarang? 57. 57. Berarti 43 tahun Ibu melahirkan, neneknya melahirkan, iya umur itu ya. Atau
Gimana ceritanya? Mungkin ada jangka-jangka waktunya. Iya. Ada Kadunya, tenggang waktunya. tenggang waktu itu. Karena mama dulu kawin yang suami pertama dengan orang Padende. Itu berarti bapaknya ibu suami kedua. Iya, suami kedua dengan papa. Oke. Saya coba tanya nenek. Oh, ini Ibu Haja Hairiyati ya. Ya, ini adalah pengurus PKK dan pengurus Karang Lansia di Desa Binangga. Binaga, Kecamatan Marawola. Ibu Hairiyati, bagaimana tanggapannya Ibu Hairiyati melihat lansia yang luar biasa umur 103 tahun? Kalau saya sangat bersyukur luar biasa karena dengan umur yang ada umur sekarang 103 tahun itu kelihatannya masih segar. Hanya bermasalah di kaki. Mengurus lansia, bagaimana itu rasanya? Kalau saya sih saya jadikan apa namanya? Ladang pahala? Ladang pahalanya itu saya mengabdi kepada orang tua. Ibu sayang sama, Itu sayang banget. sangat sayang. Pernah terbesit di hati ibu, ya namanya manusiawi ya, ya. Apalagi lansianya ini sudah nenek kita sudah di kursi roda. Nah, biasanya banyak maunya. Pernah terbesit di hati ada rasa kesal? Kayaknya tidak ada. Bagaimana lansia nenek kita ini di umur 103 tahun? Apakah dia ada rewel atau gimana? Tidak ada. Luar biasa. Tidak ada rewel. Kalau mau diganti. Kalau mau dikasih makan kasih makan. Apakah neneknya sendiri minta makan atau gimana? Nanti ditanya. Ada yang dia minta, kalau memang sudah lapar dia minta, kalau tidak saya pulang kerja saya tanya dia makan mak, oh iya, baru saya ambilkan nasi. Nek, apa resepnya? Apa resepnya supaya kita awet muda? Apa resep dari pakai miuk sehingga nasai umur miuk Iya, jadi nak muda kau ini benta. bentena. Ya. Kita dengar dulu jawabannya. Resep nanapa? Tidak ada Pak. Tidak ada, hanya mungkin karena Hati dijaga atau bagaimana? hati saja. Jadi semua ikhlas. Saya tambahkan sedikit, cuman kesehari-hariannya dulu dia saya masih Masih sehat, kecil, ya. masih sehat dia, luar biasa dia punya apa namanya. Tidak ada berselisih paham. Tidak pernah semasa saya berdampingan dengan mama. Iya. Tidak pernah barangkali aku salah paham dengan tetangga, malah tetangga itu senang semua. Oke. Salah satu resep menjadi umur 103 tahun hati dibersihkan. Buktinya tidak pernah berselisih paham dengan tetangga. Tidak pernah, tidak Ya. ada. Ini yang membuat neneknya 103 tahun masih kelihatan awet dan kelihatan cantik. Biasanya umur 103 tahun dipengaruhi oleh makanan. Ya. Iya. Kita tanya dulu masalah makanan ke neneknya. Makan apa nenek ini sampai 103 tahun? Makan apa kau nanti talebe. Nah, Beta pagampaya, bukan. kenapa Fai? Kau dia apa? Oke. Daun pepaya kebanyakan Makan lalap. talebe. Talebe ini adalah makanan khas Sulawesi Tengah, orang Kaili kita. Jadi talebe itu sudah terbuat dari Tepung jagung, jagung. Nah, kemudian daun pepaya. lalapan ya. Jadikan lalapan ya. Iya. Ya, jadi kena lapan. Terus kalau dia masih sehat lalu, tiap pagi dia ini rebus pisang satu pulangan. Kalau pergi kerja itu teman-temannya itu singgah semua di rumahnya ini, mama ini. Jadi disapalah teman-teman itu untuk makan pisang dulu baru berangkat. Oke, luar biasa. Itu. Ini juga termasuk Kehidupan mendukung kami, menjadi umur kehidupan semakin mama senja dulu. Iya. adalah hati atau jiwa sosial yang tinggi. Iya. Jadi nenek ini dulu ceritanya
di masa mudanya itu setiap ada orang yang mau lewat di depan rumahnya, orang yang mau kerja semua ditahan, mau makan pisang rebus dulu sama daun pepaya. Jadi semua orang terkesan sama nenek ini. Jadi intinya tergantung dari kita sendiri yang menafsirkan dan melaksanakannya. Pada dasarnya kalau neneknya menjadi umur 103 tahun, makanannya itu yang utama adalah surabe, kemudian daun pepaya. Ya, nanti itu urusan medis yang akan mencari tahu bagaimana itu zat yang terkandung daun pepaya itu bisa menjadikan umur menjadi 103 tahun. Kalau suami nenek meninggalnya kapan? Bere kapan meninggal? Bere ini pertama tahun pertama itu nih. Itu orang itu mati dari minggu pertama. Dari Padahal saulu. Ane bere kedua kapan meninggal? suami kedua 8 tahun yang lalu. Ya, jadi suami pertama nenek ini meninggalnya sudah 20-30 tahun kemarin. Kemudian suami kedua itu 8 tahun ya, sekitar 8 tahun. Selanjutnya kita mau tanya dulu aktivitas nenek ini melalui anaknya dulu. Kalau neneknya sehari-hari apa ya? kalau dari dulu ya sehari-hari mama ini cari uang, kupas jagung dengan tanam jagung, Jadi neneknya ini adalah petani ya. Petani tanam jagung, kemudian manen jagung, ada hasilnya panggil tetangga dan teman makan bersama. Ya, jadi bagi yang pelit-pelit jangan sampai pelit lagi, jangan dipertahankan, nanti umurnya tidak panjang. Kalau mau panjang umur seperti nenek ini harus berjiwa sosial, hilangkan rasa pelit. Oke. Sedekahnya ini mama luar biasa jangan memang. Nek, bangga tidak menjadi umur 103 tahun? Lagi na syukur iyo. Puro ko nila, umurumil lagi mo sa akin. Tapi mau satu mau Iyo, syukur ko iyo. Nasana. Syukur alam iyo. Jadi Syukur, alhamdulillah iya. neneknya merasa sangat senang karena Allah panjangkan umurnya 103 tahun, umur yang luar biasa. Nenek berapa orang berkeluarga? Sako ko minta itu ya. Tadi sampai subuh. Tetap, woi. Tetap. kata tahu kamu. 3 orang. Oke, serak jadi bersaudara 3 orang. Siap, kita tes dulu nama saudaranya yang 3 ini. Siapa semua? Iya. Siapa keras? Itu ini lainnya. Lanjut ayu Belanja rayu dengan SMA langgai. langgai itu akan SMA sangat. langgai. SMA tuh apa? SMA sangat. lawari. Belanja rayu, lawali. Iya. Jadi alhamdulillah neneknya masih sangat ingat nama saudara, kakak dan adiknya. Jadi kakaknya itu laki Zawali, Lawali. Lawali, kemudian adiknya Sandirayu. Sandirayu. Nenek sendiri? Ini Sandirayu, belanja rayu. Lanjar ayu. Oh, Lanjarayu adiknya, luar biasa. Kita tes lagi nama orang tuanya. Siapa yang melahirkan nenek ini menjadi 103 tahun? Kita tes dulu, saya coba bisik di telinganya. Nek, isema sangat tua mamiu, sema sangat tinamiu. Inaku Mm-mm. iperawa. Perawa. Tomaku pandiwa. Luar Padende. biasa. Padende. Masih ingat. Nama bapak dan ibunya nenek ini masih ingat. Nama bapaknya, malah saya lupa. Saya masa nganu tumami pangalan. Bandiwa. Bandiwa, nama Pandiwa tomaku. Iperawa tinaku. Perawa. iya. Bandiwa. Bandiwa, nama bapak nenek ini dan ibunya Perawa. 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 Luar biasa, masih ingat. Di luar sana umur masih 67 tahun, 70 tahun. Ditanya siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, itu sudah kadang hanya jawabannya satu, lupa. Tapi ini neneknya 103 tahun, luar biasa, masih ingat. Nek,
Nenek biasanya kalau makan berapa kali sehari? Cuma 2 kali saja ya. 2 kali, Ya. pagi Pagi, dengan tengah hari. malam Makan dulu. Pemina kelambon. makan sedikit. Makan 3 kali. Ya 3 kali berarti tahun. Jadi makannya kita jangan, kalau mau sehat panjang umur ikut seperti nenek ini. Makan jangan terlalu banyak, termasuk kamerawan juga. Jangan terlalu banyak kalau mau panjang. Makanannya tidak terlalu banyak. Makan cukup sedikit mengikuti sunnah Rasul. Jadi ada bagian-bagian di perut kita ini, ada untuk udara, untuk air, dan ada untuk makanan. Itulah yang dilakukan oleh nenek ini. Ya. Kemudian nek masih ibadah no sambaya, Domo. tinggal sholat di tempat. Zikir saja dia. Oke. Zikir dalam hati. Tinggal zikir. Nenek kemarin sempat sekolah. No sekolah dulu. Sempat. Tidak, Nah sempat hingga sekolah. tidak. Lena pernah komino jadi po sekolah. Lena pernah. Oh, Oke. Jadi mencari tua. dilarang orang tua. Kenapa dilarang orang tua? Apa puberi? Lina nem sekolah. Ya. Rapa beren sultan. Oh, mau dipere Sultan. Suruh dadu panguli. Oh iya. Ini Jangan- sesuatu yang luar biasa. Jangan sekolah, dilarang papanya. Jangan sekolah kau apa mau dikawini suruh dadu ada. Serdadu tentara lalu Jepang, Belanda, itu ya. Apa dulu Belanda? Jepang. Apa dulu nejajah kami hai? Nejajah dulu kau. Kami tak puniri bolo maya ya. Permesta 57 itu. Kapau darah. Iya. Pemutembuni. Iya. Iya. Intinya nenek ini tidak menempuh ilmu pendidikan, ya. Tidak menempuh pendidikan. Kenapa? Karena kemarin ada itu dari bapaknya sampaikan jangan sekolah, nanti mau dikawini itu serdadu Belanda atau serdadu Jepang yang menjajah Indonesia. Iya. Padahal bagus. Kalau orang Jepang, orang Belanda, kita ini nenek bisa tinggal di Belanda sekarang. Tidak mau kawin dengan orang Belanda. Hah? Ternyata neneknya belum mau. Oke. Nek, waktu dulu perang 1945, nenek sudah umur berapa tahun? Umur berapa, Nek? Oke, pertanyaannya kita lanjut saja. Masalah Waktu perang, nenek di mana? Sembunyi di. Sembunyi Di mana? lubang. Di Sembunyi di mana? Tahu di rumah kami. di lobu. 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 Itu tulang daun kelapa. Oke, Di Dalam lubang. lubang. luar biasa. Ada sejarah yang luar biasa dari nenek ini. Dulu di masa penjajah, mereka tinggal di lobu, itu lobu maksudnya lubang, kemudian ditutup daun kelapa. Itu berapa lama, Nek? Saya kok minum air diarah lobuhan. Oh, baru terkempai naik ke kapau darah. Karena iya. permesta Lama lah. nanti. Judulnya bertahun-tahun Iya. karena itu mereka setelah kapal udara sudah tidak ada, kapal udara ya, Iya. pesawat-pesawat penjajah kemarin sudah tidak ada berkeliaran, baru mereka keluar dan dinyatakan Indonesia merdeka, baru mereka sudah menetap. Jadi sebelumnya mereka bersembunyi di lubang, kemudian hanya ditutup daun kelapa. Banyak kisah sejarah tentang penjajahan yang neneknya ini yang sangat paham. Hanya memang kita perlu translate dari anaknya untuk menjelaskan. Apalagi ini kita pakai bahasa daerah atau bahasa kaini yang ada di Sulawesi Tengah. Nenek, waktu dulu nenek pas sembunyi itu senang pas sembunyi di lubang. Sana kok minum sembunyi di lubang. Nah sana, lima sana kita nih. Nilong man. Bom.
pesawat. Yan pesawat. Nah, Di bawah pesawat. Naik dari pesawat kita tuh muter-muter kita jauh. Jadi itu senang, mereka iya, senang. nyaman juga, dinyamankan tinggal di dalam Iya. lubang, walaupun hanya itu di atasnya ada daun kelapa karena yang penting itu aman, tidak dilihat pesawat ya. Iya. Jadi itu orang tua kita dulu tempat persembunyiannya. Kalau laki-laki bisa ikut berperang, tapi namanya perempuan ya harus mengamankan diri. Ya saya tanya di masa muda, sedangkan di masa tuanya saja boleh di zoom ya. Di masa tuanya saja masih kelihatan cantik, masih seperti umur 70 tahun. Ternyata di KTP yang ada di kakak ini itu tertera tahun 1919, berarti 103 tahun. Ini di masa tua saja masih kelihatan cantik. Kita di masa mudanya pasti lebih cantik. Kita coba tanya dulu itu Gali, bagaimana masa mudanya Nenek? Ya. Nek, waktu di masa muda banyak cowok yang bekejar. Neneknya tertawa, berarti paham pertanyaan saya. Ya. Kita tunggu jawaban dari neneknya. Ya. Karena pasti cantik, di masa tua saja masih cantik, apalagi muda. Ya. Naria cowok, no raga-raga waktu muda. Jadi Nadia tuh Nadia salan doa waktu iya. kami udah randa. Gue kedeana. Banyak. Berarti benar, banyak yang memberikan titip salam sama nenek ini. Ya. makanya tidak dikasih lalu. Kenapa itu jatuh hati sama bapak almarhum? Apa yang nenek suka sama bapak almarhum ini? Suami apa yang sekarang suami? Apa yang nenek suka sama bapak? Aku pokoknya juga beri juga. Kenapa? Jadi iya. Jadi nuapa na tertarik, nuapa ni pokono kami ka totua langgai mi tu hau apa iya nanondo atau pengulian ini parantaika, le donasina. Ya, napa Mungkin kira-kira? pada bisi ya. Nuapa kira-kira kelebihan totua langgai hai sampai ni pokono miu. Nah itu ni pikutan agak komi. Ikutan ini nampak kono nasuri. Oh. Waktu no tarap pura nasuri. Tapos suri. Kono di pak di tanen. Oh iya, Maksudnya jadi itu, di zaman makanya ini itu main suling, main suling. Ternyata nenek ini jatuh hati, jatuh hati sama mantan pacar atau suaminya pertama kemarin itu karena seniman. Suaminya dulu adalah pemain suling. Dengan mungkin sulingnya itu akhirnya nenek ini terpesona. Karena kalau bicara masalah cantik, nenek ini sangat cantik, banyak yang mengirim salam. Tetapi neneknya hanya jatuh hati sama orang yang punya jiwa seni melalui itu pintar suling menyanyi. Iya. Nek, ya. Di masa muda nenek itu biasanya ada yang cowok-cowok datang itu ke rumah nenek. Nah dia langgai nak kamari Bandung, kami lasa waktu kami naranda. Ngata ridol. Dari desa-desa lain banyak. Dari Dolo, diantaranya dari Dolo, dari Kalukubula. Iya, sob. Terakhir Yusuf. Nah, jadi memang banyak yang melirik sampai datang ke rumah nenek ini dulu di masa muda. Karena kita mencoba menggali masa mudanya. Yang datang itu dari Dolo, dari Kalukubula. Mudah-mudahan lansia yang di Dolo bisa melihat video ini melalui Lansia Channel. Bisa juga akan jadi kenangan terindah buat lansia Dolo. Mungkin ya, ada yang sudah merasa, oh saya yang pernah ke rumah nenek dulu waktu masih muda. Nah, kemudian Kalau masih ada. apa tanggapan bapak orang tua nenek dulu banyak laki-laki datang? Ya, berubah tanggapan tua mamiu atau tina miu apa nadea cowok datang? Narau atau nasana? Ini narang. Tidak marah. Tidak marah orang tua.
Ya, jadi itu budaya orang tua kita kayak dulu itu sangat menghargai. Jadi ada cowok datang, ada laki-laki datang ke rumah tetap dilayani. Itulah yang dilakukan oleh almarhumah bapak nenek ini. Nek, kita kembali masalah kepribadian nenek di masa tuanya. Nenek biasanya masih marah-marah. Biasa marah-marah. Saya marah-marah. Kenapa marah-marah? Tidak dengan saya. Ya. Maksudnya biasa marah di masa tua. Nah tua mohi dan arau. Dan arau pa. Naram. Kenapa nih porau kahai? Nariano ni porang. Oh iya, oke. Marah untuk lansia, marah yang wajar agar supaya pergerakan otot itu ada. Ya, karena lansia itu kalau hanya diam termenung terus, tidak ada aktivitas gerakan otot juga itu akan mempengaruhi dia akan lebih cepat mudah down. Tapi marah-marah yang wajar bisa saja. Contohnya apa nih biasanya marah? Marah apa biasanya? Narawli nanti untuk kayu buah. Iya. Sama siapa? Dan saya. Marah diri sendiri. Iya. Oke, sob. Ini nih hebatnya nenek ini kalau kita marah sama orang. Ini neneknya marah sama diri sendiri. Apa tidak bergerak? Jadi karena mungkin mohon maaf Iya, ini sudah di kursi roda. Kemudian mungkin merasa kurang jadi marah pada diri sendiri. Marah sama orang ada? Narau antetona naria. Narau antetona naria. Dia narakatom. Oke, alhamdulillah. Tidak ada marah sama orang, hanya marah sama diri sendiri. Oke. Nek, ya. Nenek tinggal di Banuahi. Berbana anamiu. Fotoke na kamiu. Di fotoke anamiu. Topian. Ya. Anamiu hi ni fotoke na kamiu. Yo ni foto pena. Oke, alhamdulillah. Saya balik lagi. Kalau tadi neneknya bilang anaknya sangat sayang sama neneknya. Saya tanya lagi neneknya, apakah neneknya sayang anaknya tidak? Nenek, di foto kami anakmu itu. Foto be. Oke, ternyata sangat sayang. Karena inilah anaknya yang luar biasa yang selalu mengurus neneknya sampai saat ini. Makannya makan nasi atau apa nih sekarang? Nangade kandea atau apa? Lede. Kayu sekarang. Ada sekarang nangade apa? Kayu atau Kayu. anten apa? Kayong gong. Kayonggo. Lede ama. Bau? Lede ni kedek pam. Hah? Sampai sekarang? Iya. Anaknya memberikan makanan yang sesuai dengan permintaan dari neneknya sendiri. Iya, jadi intinya kita bertemu saja dengan lansia 103 tahun sudah sangat luar biasa bangganya kita. Bagaimana neneknya sendiri pasti sangat senang. Nek, ya. Nenek, keseharian nenek itu biasanya ada di Banua noku ya di Banua. Ano ko yun? Ano ko yun? Sob, jadi nenek ini dulu tukang buat torus, apa menganyam, ya menganyam toru. Toru itu adalah apabila sob mau lihat itu torunya, silakan itu buka di berbagai aplikasi Google maupun lain-lain. Tarian Pemonte itu adalah tarian khas Sulawesi Tengah yang dipakai di kepala itu adalah namanya toru. Kemudian menganyam juga membuat tutup pasambo apa Iya, pasambo tudung saji. Nah, itu tutup saji itu tradisional, itu inilah neneknya. Kemudian saya mencoba menggali hobi nenek ini dulu di masa muda. Hobi miu apa dulu? Nu apa? No, menari? Komiu dana randani. Nu apa maksudnya? Hobi Komiu di konomiu bara. no, dani. Nari, nari. Modero ngau. Modero. Nenek suka badero. Padero tayo. Jadi neneknya ini suka dulu dero.
Jadi sudah cantik ikut Dero pasti banyak laki-laki yang terpesona. Nah neneknya juga ketahui berarti paham maksud saya. Ya oke. Jadi di masa muda suka badero ya? Badero. Baku baca begini. Begini. Ini dulu badero salah satu seni budaya yang ada di Sulawesi Tengah kita dero. Nenek suka dero. Oh, dengan suami pertama. Oke. Jadi sob sebelum di sini di masa muda lansia ini neneknya tinggal di Raram Padende. 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 Oke. Kalau nenek asalnya dari mana? Pinangga. Oh asli Pinangga. Oke. Nek dulu Pinangga belum seperti ini, ya. Bagaimana itu Pinangga tempo dulu? Gambarannya perubahan Pinangga dulu. Tempo dulu agak nopul. Kan iyo, kan Binangga kan dah hamai tasina hamai. Ah itu kan do paria dah itu hi. Dah anu bayangi, dah maksangana. Iya. Iya. Pernah dia. Satu. Nariawa PLN. PLN Naria. Peindo ni suara Bandung. Listriki do pariaeng. Do paria. Jadi ane manjayo jina pakai napa? Sentere? Manjayo bongina. Ada mi subuh mongina kamu sentere. Sentere. Sentere atau no sulo? Sulo hai. Entah gitu, kan Obor. abon Obor. dicopot. Ya. Jadi itu nenek ini menyampaikan gambaran bagaimana Pinangga sekarang dengan Pinangga dulu. Pinangga dulu itu rumah masih satu-satu, belum ada PLN. Kalau jalan itu hanya pakai sulo ya. Sulo itu seperti obor. Intinya kita selalu mendoakan semoga Nenek Andi Rayu ya. Sandi Rayu. Iya, Nenek Sandi Rayu di umur 103 tahun ini Allah akan berikan keajaiban, insya Allah diberikan kesembuhan, bisa jalan kembali agar supaya neneknya menjadi ikon untuk mewujudkan lansia sehat, tangguh dan bermartabat. Inilah neneknya. Sekali lagi melalui tempat ini kami ucapkan terima kasih kepada keluarga, khususnya neneknya luar biasa di umur 103 tahun. Walaupun terbata-bata tapi komunikasi masih bisa terjalin. Dan terima kasih, kita akan bertemu selanjutnya di Lansia Channel momen yang lain. Terima kasih.